Judul IG Live ini udah direncanain dari 2 hari yang lalu. Ternyata IHSG-nya closingnya sudah tinggi ya. Jadi udah di level 7373. Jadi sesuai dengan judul hari ini, IHSG potensi break all time high. Nah, di sini di IG Live kali ini saya akan juga bawain juga untuk share grafik. Jadi nggak hanya ngobrol seperti ini aja, tapi juga kita akan melihat grafik secara langsung. Nah, jadi teman-teman, mungkin cukup banyak para trader yang berpikir bahwa ini marketnya lesu, ini marketnya masih banyak yang harus ditunggu, Fed rate lah, apalagi inflasi lah, gitu ya, BI rate lah, dan lain segala macamnya. Tapi diam-diam IHSG naik terus, teman-teman. Diam-diam IHSG naik terus, dan kalau kita nggak ngapa-ngapain, maka porto kita akan underperform, kalah kenaikannya daripada IHSG. Nah, yang teman-teman perlu ingat di sini adalah bahwa kita sebagai trader, kita harus mampu menumbuhkan porto kita itu minimal sama kayak IHSG. Lebih tinggi, lebih bagus. Makin tinggi, makin bagus. Tapi nggak semuanya punya visi yang sama. Karena apa? Karena kadang kita punya hobi untuk belinya yang lagi turun. Yang lagi turun dibeli, lagi turun dibeli, lagi turun dibeli, IHSG naik. Ketika harga naik dikit dijual, naik dikit dijual. Gimana cara kita untuk mengalahkan IHSG? Nah, di hari ini kita akan bahas sedikit mengenai IHSG. Dan saya hanya akan menitik beratkan pada IHSG, teman-teman. Jadi saya nggak akan terlalu banyak bahas mengenai saham. Dan saya akan lebih membahas mengenai IHSG dan pertanyaan-pertanyaan seputar IHSG. Jadi jangan tiba-tiba nanya yang terlalu jauh ya, teman-teman ya. Di sini suka ada nih. Kalau nanya itu di luar konteks. Lagi ngebahas psikologi trading, nanyanya beca. Lagi ngebahas tentang money management, nanyanya asra. Kayak gimana gitu loh. Oke? Jadi kita akan bahas mengenai IHSG, dan teman-teman pertanyaan Anda harus relate dengan IHSG. Nah, jadi saya mau akan share ke teman-teman semua di sini. Sebentar. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi saya akan ajak teman-teman untuk melihat yang ada di layar. Pada dasarnya kalau teman-teman di sini sering mengikuti webinar Galeri Saham, mungkin teman-teman akan merasa ya ini lagi, bosan gitu ya. Bosan. Kenapa? Karena grafik IHSG yang teman-teman lihat di sini, ini tuh udah kita bikin dari sejak warna hijau dan merah ini dibikin. Jadi bisa dibilang kita udah bikin dari sejak kapan nih? Di sini ya. Ini jadi artinya sejak dulu kala. Nah, kelihatan nih. 26 Oktober 2022. Sekarang udah 2024. Oke, jadi udah 1,5 tahunan lah. 1,5 tahun yang lalu. Dan ketika waktu itu memang terlihat bahwa sesuai dengan estimasi bahwa IHSG bergerak bukan di zona hijau, tapi di zona merah dalam range konsolidasinya. Kita waktu itu menyebutkan dia adalah konsolidasi, teman-teman. Oke, konsolidasi. Jadi sideways tapi di zona merah. Dan per di sini ya. Akhir tahun lalu ini IHSG akhirnya berhasil untuk kembali ke zona hijau di sini. Ke zona hijau. Nah, yang menarik sini adalah setelah dia bergerak di zona hijau. Bergerak zona hijau. Nah, inilah yang menarik dari pergerakan IHSG kita. Naik dari sejak bulan apa ini? Dari sejak bulan November naik terus sampai ke 7.400, terkoreksi. Nah, ketika terkoreksi, ini ada kotak biru, ini adalah estimasi kita untuk menyatakan secara teknikal koreksi yang terjadi pada IHSG itu normal. Dan memang ini dibutuhkan untuk terjadi agar naiknya lebih sehat. Kalau saham naik terus, biasanya turunnya bahaya. IHSG atau indeks market juga sama. Kalau naik terus, turunnya bisa bahaya. Gitu. Nah, ini lingkarannya apa? Lingkaran ini adalah ketika dulu terkoreksi seperti ini. Nah, jadi yang diperlukan adalah indeks kita ini untuk naik ke 7.350-an lagi.
yang sudah terjadi. Koreksi lagi, teman-teman lihat di sini ya, makin lama low-nya makin tinggi. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, oke, turun dikit, tapi lebih tinggi dari yang lain-lain. Dan sekarang lebih tinggi lagi. Jadi kalau teman-teman belajar technical, ada istilah higher high, higher low. Maka kalau kita melihat bahwa IHSG higher high dan higher low makin naik, tapi kita tidak punya saham di Porto, atau kita bilang bahwa IHSG ini kemahalan, udah waktunya koreksi, maka silakan dipertanyakan apa yang sedang dipelajari, kayak gitu ya. Nah, lingkaran merah dan hijau ini penting teman-teman. Kenapa? Yuk saya kecilin dikit grafiknya, saya panjangin, zoom out ya, zoom out dikit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa IHSG sudah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali membuat high, top reversal. High pertama, high kedua. Tahun lalu dicobalah untuk ditembus high yang ketiga. Oke, koreksi. Dan sekarang dicoba sebulan yang lalu ya, untuk menembus dan membentuk high yang keempat, yang levelnya itu adalah mirip-mirip. Yang menarik di sini adalah ketika dia terkoreksi, dia nggak turun seperti dulu. Oke, nih ya. Dulu ketika dia naik, terkoreksi sampai bawah lagi. Oke, cara baca grafik gitu. Sekarang ketika dia naik, sama dong kayak level dulu kan, kok nggak terkoreksi sampai ke bawah lagi. Ini bikin sedih para swing trader. Ini yang bikin sedih para bottom fishing. Kenapa? Kok nggak turun lebih rendah seperti level-level dulu? Membuat orang-orang yang beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini, nunggu-nunggu ngantri di sini, itu nggak kejadian. Saya ilangin dulu MA-nya, biar nggak mengganggu fokus. Oke? Karena nanti bisa aja dicari-cari, oh itu karena MA bla bla segala macam. Jangan, nggak kayak gitu ya. Nah, ketika dia mencapai level tertinggi masa lalu, dia koreksinya koreksinya terbatas, tidak sekuat dulu. Nah, ketika IHSG sekarang sebulanan yang lalu naik mencapai previous high ini juga, kok koreksinya nggak sampai sini? Kenapa cuma di sini? Naik lagi. Kan saya ngarep belinya di sini. Kok nggak turun-turun sih? Gitu ya. Nah, inilah tanda bahwa IHSG berada dalam fase uptrend. Terlambat nggak? Nggak. Selama harga masih dekat-dekat area lingkaran-lingkaran ini, semua pembelian itu tidak ada kata terlambat, teman-teman. Itu dia. Nah, jadi apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita cermati di IHSG? Pada dasarnya koreksi pada IHSG itu memang adalah koreksi yang wajar ya, teman-teman ya. Ini adalah koreksi yang wajar. Jadi kalau teman-teman ini. Jadi kemarin koreksi itu kenapa? Nih. Sebentar. Loh, kok gini? Nah, ini kan nggak bikin flag di sini. Ini nggak bikin flag, ya kan? Mirip seperti waktu kemarin yang koreksi juga. Nih, gini, loh. Nah, gini, ini kan juga nggak bikin flag, ya kan? Clone. Kok kayak gini sih? Nah, ini kan nggak bikin flag juga. Jadi setiap ada flag di area uptrend, pada dasar itu adalah sebuah bullish flag, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya, kenaikan yang terjadi saat ini sudah diperkirakan sebelumnya. Yang menarik di sini adalah kalau dia bisa break all time high, maka sebenarnya ya kalau kita bikin gambar, kita tarik garis kayak gini nih. Nah, sebentar. Nah, kayak gini. Saya tebelin. Jadi pola apa?
turun, oke, lihat nih ya, turun, naik, yo, coba teman-teman, silakan tulis di kolom chat, dengan bentuk seperti ini ngebentuk pola apa teman-teman? Silakan ngebentuk pola apa? Nah, Pak Dwi bilang cup and handle, Pak Surya bilang cup and handle, Pak Martli bilang cup and handle. Ada yang lain? Ada pola lain yang Anda lihat? Pak Dretois bilang cup and handle, Bu Vincentia, oh Bapak ya, cup and handle. Bu Nani bilang, wah ini jago-jago semuanya. Wah ada Bu Lili bilang cup and handle juga. Pak Adar cup and handle, Pak Martin cup and handle. Semua bilang cup and handle. Tinggal yakin nggak dia akan naik? Karena kita sudah terkontaminasi dengan nanti jadi turun lagi loh. Ini saham sekarang kalau naik kita harus hati-hati, nanti kalau nggak cepet-cepet dijual turun di sana, nggak cepet-cepet dijual turun. Nah, target ke cup and handle gimana sih teman-teman? Target cup and handle adalah ini, kurang lebih ya, kurang lebih gini, ini kurang lebih lah. Sebentar, ini kurang lebih seperti ini. Kita copy. Duh. Sebentar. Kita clone. Lah. Jadi ke sini. Berapa ini? Kita lihat nih. Targetnya adalah oke? Berapa? 73-an jadi 7.600 di sana. Ini pola cup and handle. Thank you teman-teman. Nah, ada yang bilang volume kecil, kemungkinan gagal break. Ya, itulah godaan dari ini ya. Itu godaan dari faktor-faktor lain, teman-teman. Jadi kita purely melihat pola dulu, karena kalau kita melihat dan menilai volume harus besar, maka ketika itu terjadi kita udah kehilangan opportunity juga. Itu di sana. Karena biasanya kalau volume besar itu terjadi menjadikan harga naik lebih tinggi dari level sekarang. Pada dasarnya seperti itu. Jadi ini dulu ya. Jadi ini tuh menghitung target price. Sebentar. Nah, ini saya hapus yang ininya. Ini saya hapus. Ini target pertama. Kedua. Di sini ya. Yang kedua, ketika kita kecilin seperti ini, ada pola yang lain nggak? Belum ada. Oke? Belum ada. Nah, polanya sebenarnya adalah apa, teman-teman? Polanya di sini adalah, mungkin saya akan lebih gampang untuk ngebikin ini jadi weekly. Nah, jadi weekly. Ini polanya memang tidak rapi, tapi teman-teman boleh nggak sih kalau kita sebut ini sebagai pola seperti gimana ya? Lah, kok nggak bisa? Sebentar. Saya mau bikin monthly. Nggak kelihatan juga ya? Ya udahlah, daily aja deh. Jadi ini polanya lebih ke pola sideways yang berakhir break resist di sini. Maka sebenarnya kalau dari bentuk seperti ini mungkin nggak banyak yang mempelajari ini. Dari bottom ke atas, ini impactnya adalah ke sini. Tinggi banget nih, yang bener aja. Wah, nggak mungkin nih, tinggi banget yang bener tuh. Saya udah bikin garisnya di sini. Oke, 8122. Nah, oke. Lanjut. Nah, yang kita perlu lihat sekarang adalah, jadi ini kita nggak ngomong berita ya. Kalau teman-teman lihat ngomongin berita, kalau saya share berita atau fundamental ya tinggal lihat di tempat lain aja gitu loh. Nggak perlu di sini. Di sini kita itu di Galeri Saham fokusnya lebih ke trading management. Jadi kalau bicara apa ya,
istilahnya lebih ke teknis, sangat teknis. Jadi mohon maaf kalau teman-teman expect story-nya apa, fundamentalnya gimana, bla bla segala macam, bukan di sini tempatnya. Oke. Nah, ini dari Pak Eko Susanto bisa dia ascending triangle. Ascending triangle mungkin yang ini Pak. Saya nggak ngelihat yang lain ya, tapi mungkin ini ascending triangle. Ini bisa jadi ini ascending triangle. Ini kan, ya kan? Sama aja. Ascending triangle dengan cup and handle pada dasarnya cara menarik garis itu sama kok. Jadi technical itu sama. Technical itu sama. Duh, ini saya paling sebel nih dengan indikator ini. Susah banget dihapus. Oke, yang coret-coret ini loh, coret-coret ini. Oke, nah yang menarik di sini adalah teman-teman, kita harus pahami dulu bahwa konsolidasi yang terjadi dari sejak Januari 2022, oke, sampai Maret 2024, ini udah 2 tahun lebih ya, 2 seperempat tahun, ini pada dasarnya IHSG masih konsolidasi. Ya enggak? Ini kotak yang jelas banget nih. Kotak hitam ini saya bikin jadi warna, jadi lebih tebal lagi. Saya ganti warna jadi merah. Ini kan range konsolidasi. Kalau kita rapetin, ini kan sideways. Tinggal masalah time frame adjustment-nya aja seperti apa. Nah, yang menarik dari sini adalah kita melihat masa lalunya. Nah, ini gambar saya selalu simpen di TradingView saya. Oke, teman-teman, pola apa area hijau ini? Yuk, ditulis. Pak Andri, Pak Rio, target IHSG 8.100 terlalu optimis untuk saat ini, mungkin 2025 bisa. Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Saya pun nggak bilang bahwa tahun ini. Oke, kita bahas teknikal, kita nggak menyebutkan kapan. Kenapa? Waktu itu udah urusan market. Tapi kita lebih ke memperkirakan arahnya mau kemana. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu maksudnya Pak. Jadi bukan arti tahun ini, tapi bisa jadi tahun ini. Atau bisa jadi tahun 2025. Nggak ada yang tahu di sana. Tapi bentuknya adalah potensi bullish. Nah, ini nih udah banyak yang jawab nih. Keren. Nih, inverted head and shoulder, IHNS. Nah, ini ada yang menarik nih dari VAW. Tapi besok Jumat Pak, hari jualan sedunia, turun lagi besok bisa jadi ascender. Kita nggak pernah tahu teman-teman. Bentuk kayak gini, ini kan naik nih. Ada berapa kali hari Jumat? Ini Jumat. Membuat dia hancur? Enggak juga. Jadi Jumat bukan sesuatu momok. Gitu ya teman-teman ya. Bukan sebuah momok. Dari sejak IHSG naik seperti ini. Oke. Jadi maksudnya apa? Jangan kita memfaktorkan Jumat. Berapa kali Jumat ini? Ini Jumat. Setiap Jumat koreksi. Naik nggak tapi? Naik juga. Di situ. Jadi jangan terlalu difokuskan di jeleknya. Istilahnya seperti itu ya. Oke, nah jadi benar teman-teman, ini semua adalah bentuk inverted at head and shoulder. Oke, di sini. Teman-teman, ini saya jarang ngomongin seperti ini karena biasanya kalau pattern gini saya simpan sendiri di sana. Maksudnya apa? Hanya untuk referensi pribadi aja. Technical lebih ke saham. Saya jarang ngomongin mengenai IHSG. Ini bentuk yang clear banget bahwa ini dari sejak tahun berapa. Jadi teman-teman lihat ya. Percaya nggak percaya? Ini dari Februari 2018. Oke. 2018, 2019 lesu. Ada kasus-kasus pasar modal juga di sini. Tahun 2020 ini COVID, seperti ini. Oke. Mulai recovery. Ini tahun berapa recovery? Oke, sebentar. Nih, recovery lagi di tahun sini. 2021. Oke. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu konsolidasi. Jadi, boleh nggak saya bilang ini teman-teman? Bahwa sideways yang terjadi di sini adalah
proses menguji yang dulu adalah all time high, resisten, diuji sebagai support. Boleh nggak disebut seperti itu? Boleh banget. Kenapa? Ya itu teorinya. Ya kan? Itu teorinya. Level tertinggi yang dianggap sebagai resist sedang diuji sebagai support. Di fase ini adalah fase di mana para pemain besar, pemilik dana besar, kita nggak ngomongin retail ya. Retail jangka pendek. Nggak masuk dalam konsepnya. Para pemain besar yang pesimis dengan Indonesia, mereka jualan, ngabisin barang, kurangin posisi. Kayak gitu. Tapi sebaliknya, para pemain besar, pemilik dana besar, institusi atau apapun itu, yang optimis dengan Indonesia, mereka membeli ketika yang pesimis menjual. Gitu teman-teman. Nah, dengan endingnya seperti ini di atas, mirip nggak sih teman-teman? Tolong tulis di komen ya. Konsepnya sideways, mirip nggak dengan kondisi dia mampu stay di atas, bahkan breakout, mirip nggak bentuknya seperti dulu di sini? Oke, dulu tertinggi, ditembus, dia naik ke atas. Kita nggak ngomong berapa banyak naiknya, tapi kita bicara konsep bentuknya. Mirip, teman-teman. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Itu mirip. Nah, ini ada dari Pak Martin nih, dibilang nih, hari ini saham digerakkan oleh sahamnya grup Barito. Yes, iya, karena brand naik 4%, TPI naik 7%, tapi di sisi lain BCA naik 1,78% juga efeknya juga sama. Jadi kalau kita lihat, oke, karena grup Barito, tapi kita kan ngomongnya adalah IHSG di situ. Jadi bisa jadi kita nggak punya saham mereka ya. That's why IHSG naik, kita tetap harus fokus saham mana yang menggerakkannya. Jadi kita masuklah ke technical di saham per saham. Pak Dwi nih, mirip, tapi technical tetaplah hanya technical. Nah, artinya pemahaman teknikalnya belum maksimal. Karena technical adalah cermin perilaku pasar. Di situ. Cermin perilaku pasar. Kenapa harga bisa naik? Karena yang jual udah nggak ada. Di situ. Kenapa? Karena yang nyangkut udah nggak ada. Harga gampang naik. Itu di sana. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalau melihat bentuk yang ada di sini, maka target kenaikan itu ini. Percaya nggak percaya? Makin nggak percaya. Oke? Makin tidak percaya. Tadi kita bilang pola yang kecil pertama adalah di sini ya, 7680. Oke, 7680. Ngelihat pola inverted hand and shoulder, bentuknya kayak gini, loh, 9.000, buset. 8.000 aja tahun depan kali. 9.000 mau sampai kapan? Saya udah pakai tongkat ini. Nggak gitu, bukan gitu. Indeks naik atau naiknya itu pelan-pelan atau cepat itu udah di luar ranah kita. Jadi kita jangan pernah menebak-nebak waktu. Di sana. Kita tidak perlu di dalam teknikal menebak-nebak waktu. Yang kita perlukan adalah strategi membeli saham yang mana, menyimpannya bisa berapa lama. Itu di sana. Saya belum pernah menyebut angka ini, teman-teman. Angka ini yang saya selalu sebut di mana? Di setiap pelatihan-pelatihan 7.680 sampai 7.700 ini dulu. Kenapa? Karena ini angka yang paling masuk akal. Ketika teman-teman ngelihat 8.100, makin apaan ini? Ketika kita bilang 9.100, apaan ini? Nah, nggak apa-apa. Jangan percaya dulu. Tunggu dulu aja yang di sini memang.
Kita harus lihat step by step. Nah, ini adalah proses yang teman-teman lihat di sini. Ini adalah proses price targeting, teman-teman. Price forecasting. Step by step. Hal ini teman-teman bisa lakukan juga dengan cara yang sama di saham per saham yang Anda miliki. Karena nggak ada gunanya nih. Tidak ada gunanya kita menganalisa IHSG seperti ini, tapi saham yang kita beli salah. Ya kan? Kita harus menganalisanya IHSG nggak bisa kita beli. Tapi kita harus buka grafik-grafik saham. Contohnya nih di watchlist misalnya ya. Di saham-saham watchlistnya Galeri Saham nih. Di Profit Trader Club. Saham-saham inilah yang kita perlu analisa dengan pendekatan multiple target price. Dengan salah satu adalah chart pattern dan lain segala macamnya. Untuk membantu kita membuat multiple target projection. Biar kita punya gambaran. Dan kita nggak boleh mikir yang atas dulu, salah. Mikir yang step awal dulu. Ketika kita punya skenario step 1, step 2, step 3 seperti ini, barulah kita bisa lebih rasional sebagai trader, teman-teman. Oke? Di situ ya, teman-teman ya. Beberapa analis sekuritas sudah forecast IHSG 10 ribuan memang. Nah memang, tapi dulu di tahun 2019 juga targetnya 8 ribu Pak. Nggak nyampe-nyampe. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita perlu melihat secara murni dari technical. Orang yang jualan ngakunya beli kelihatan di sini. Orang yang ngakunya beli tapi ternyata jualan kelihatan juga di sini. Kayak gitu teman-teman. Di sana ya. Dari Pak Arif, optimis IHSG tadi tembus 8130. Intinya gini Pak, let's see ini dulu sebagai step awal, baru ke sini. Oke, ini saya ilangin dulu deh, karena ngeliat target tinggi itu kadang jadi over optimistis, tapi nggak apa-apa. Tapi pada dasarnya kita tetap perlu kepala dingin ya teman-teman ya. Oke, nah itu dia mengenai IHSG. Mungkin Anda bertanya-tanya, technical hanyalah technical. Teman-teman percayalah. Bentuk seperti ini sudah muncul dari sejak Dow Jones ada. Bukan hanya sejak IHSG ada, tapi sejak Dow Jones itu ada. Bentuk seperti ini banyak terjadi di saham-saham konstruksi tahun 2011. Bentuk seperti ini pernah terjadi di saham apa? Saham Akra pernah, saham MBAI yang sekarang udah merger ke Java itu pernah, saham Sobi itu juga pernah. Banyak sekali teman-teman bentuk seperti ini. Jadi pada dasarnya chart itu repeat itself, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang berbeda. Maksudnya apa? Baik di bursa yang sama ataupun di bursa negara lain, baik di saham yang sama ataupun saham yang berbeda. Pada dasarnya seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, ini adalah overview dari IHSG. Di sini ya. Jangan kita fokus pada Jumat koreksi, besok Jumat, besok koreksi. Ada berapa Jumat di sini? Kayak gitu. Ada berapa Jumat di sini? Contohnya seperti itu. Lalu boleh kita mungkin merasa teknikal itu nggak sepenting itu. Saya tetap harus pantau beritanya, fundamentalnya, makronya, ekonominya, ekonomi ngomong apa. Silakan. Tapi bentuknya udah seperti ini. Di sini. Berapa banyak orang yang bilang Indonesia krisis di sini? Kenapa indeksnya nggak turun-turun ke sini? Kemana mereka? Kan gitu kan? Dulu pas di sini ngomongnya krisis terus. Ingat nggak? Ya nggak? Amerika dibilang krisis terus. Karena Amerika dibilang krisis, semua berlomba-lomba bikin konten Indonesia krisis terus di sini. Sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa IHSG nggak sampai ke sini? Kenapa IHSG ternyata di sini? Di sana. Artinya, apa? Ekonom dan lain-lain bisa memperkirakan sesuatu atau orang-orang bisa ngomong apapun, tapi pelaku pasar yang serius, yang strategik, memiliki opini yang berbeda. Di sana. Gitu ya, teman-teman ya.
Technical harus disupport juga dengan bandarmologi. Bandarmologi untuk saham kecil aja, Pak. Kalau market gede kayak gini, ketika kita terlalu fokus pada bandar, kita nggak pernah untung gede di sana. Kita nggak pernah untung gede. Dan juga fundamental. Saya setuju dengan fundamental. Karena ketika dulu di tahun 2020 dengan sekarang di tahun 2024, ekonomi Indonesia jauh berbeda. Setuju? Ya jelas harganya jauh lebih tinggi. Tapi kalau bicara bandarmologi, artinya gini dong. Kalau ekonomi Indonesia tumbuh, tapi bandar tidak mau harga saham naik, artinya harga saham bakal turun ke bawah. Kayak gitu kah maksudnya? Is it bener gitu? Acceptable gitu? Jadi, kalau di tahun 2020, ekonomi Indonesia kita nggak bisa keluar rumah, banyak perusahaan bangkrut, banyak UKM tutup, ekonomi lesu banget, kemana-mana sepi, karena nggak boleh keluar rumah, kadang pada takut. Nah, ketika ekonomi sudah seperti sekarang, teman-teman coba aja silakan ke Bali, ya nggak? Labuan Bajo, itu rame nggak semua? Rame. Yang liburan ke Singapura, Eropa, Amerika segala macam rame nggak? Rame, ekonomi udah tumbuh. Artinya, apakah kalau bandar tidak mau IHSG naik, dari sini indeks malah akan turun ke sini di tahun 2024? Nggak gitu juga cara mainnya. Kayak gitu teman-teman. Tidak gitu juga cara mainnya. That's why saya selalu bilang, kalau kita ngomongin bandar, carilah saham-saham yang gak liquid, yang bergerak. Yaitu memang dibandarin. Karena satu-satunya penggerak adalah bandar. Tapi kalau bicara ISG, kita bicara apa? Dana pensiun, asuransi, BPJS, reksadana, ya kan? Investor lokal, investor asing. Ingat, saya nggak ngomongin retail. Kita ngomong adalah big money. Apakah mereka kita anggap sebagai bandar? Bandar lu bandar. Nggak gitu. Mereka beli saham, membuat harga naik. Karena apa? Karena ada uang yang dialokasikan oleh investor untuk kamu invest in Indonesia. Di sana teman-teman. Lu tolong dong, gue punya dana 10 miliar dolar. 5%-nya tolong invest in Indonesia. Oke Pak. Tapi bos bule nih. Tapi kalau saya invest in Indonesia, I will be called as a bandar. Buset dah. Gue cuman kerja menjalankan perintah. Di sana gitu loh. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya bukan bilang bahwa apaan sih ngomongin bandar, bukan gitu. Tapi jangan dikit-dikit bandar. Kalau udah kayak gitu, mendingan cari kenalan bandar. Tapi masalahnya bandar tidak akan mau berteman sama kita. Kebutuhan kita di mata mereka adalah jualan. Gitu ya teman-teman ya. Jualan. Oke? Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini adalah gambar mengenai IHSG. Nah, ini adalah salah satu metode yang kita pakai adalah multiple price targeting. Multiple price targeting ini bisa menggunakan banyak komponen teman-teman. Jadi komponennya adalah misalnya di sini adalah menghitung target kenaikan pertama di sini. Lalu target kenaikan kedua di sini. Menghitung target kenaikan ketiga di sini. Saya nggak bilang ini akan tercapai, pasti tercapai, tapi ini cuman sekedar proyeksi dulu berdasarkan teori-teori yang ada. Oke? Berdasarkan teori-teori yang ada. Tapi ini belum komplit karena ini cuman metode sederhana, teman-teman.
Ini metode yang paling sederhana dari price targeting, teman-teman. Nah, jadi yang kita dapatkan apa dari price targeting ini, multiple price targeting adalah skenario, teman-teman. Jika dia bisa melampaui level 7.400, maka next adalah 7.600. Jika 7.600 bisa dilampaui, next adalah 8.100. Ketika 8.100 bisa dilalui, next adalah 9.100. Seiring dengan itu, yes, saya setuju. Harus ada faktor fundamental yang mendukung di sana. Yang mendukung. Jadi kalau tidak ada fundamental dan harga naik terus, nggak mungkin. Kenapa? Kita bicara ISG. Kita bicara market cap berapa? 7.000 triliun. Kita bicara market cap 7.000 triliun. Kalau kita bicara market cap cuman 100 miliar, wah itu dibandarin. Oke, tapi kalau bicara 7.000, 8.000 triliun, itu nggak bisa ngomong bandar doang. Di sana. Bicara mengenai money flow. Dan money flow bukan bandar. Gitu ya teman-teman ya. Ini dia gambarannya. Nanti teman-teman kita tanggal berapa ya? Kita akhir Maret itu. Akhir Maret tanggal 23 ya kalau nggak salah ya. Jadi akhir Maret tanggal 23 kita akan mengadakan kelas teman-teman. Akan mengadakan kelas yang di kelas itu kita akan belajar mengenai price targeting. Price targeting. Jadi kita belajar mengenai bagaimana cara menghitung target price. Nanti saya juga akan tunjukkan, nggak hari ini ya, nggak di IG Live kali ini ya. Kita akan tunjukkan bagaimana metode ini berjalan dan terjadi kejadian di masa-masa lalu, nggak cuma di IISG, tapi juga di saham per saham. Tapi saya nggak akan ngejelasin hari ini. Nanti teman-teman silakan cek aja. Kalau IG Live ini selesai, teman-teman tinggal cek IG story-nya Galeri Saham. Di IG story itu kita akan jelaskan mengenai kelas yang akan kita adakan di tanggal 23 Maret mendatang. Itu kita akan adakan di Jakarta, juga online Zoom di waktu yang sama. Jadi itu adalah hybrid. Bagaimana cara kita menghitung, memproyeksikan, memforecastingkan target-target kenaikan, tapi nggak dengan cara yang seperti ini, tapi dengan cara yang lebih sistematis, lebih terstruktur dan lebih step by step. Karena kalau seperti ini kan artinya kan hanya berdasarkan pemahaman pihak-pihak tertentu, nggak bisa dijalankan oleh banyak orang. Jadi tinggal cek aja ya teman-teman ya mengenai acara yang kita adakan tanggal 23 Maret hari Sabtu, 2 minggu lagi ya, 1 minggu, 2 minggu ya, 2 minggu lagi. Itu nanti akan kita akan secara hybrid. Nanti tinggal DM aja kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan informasinya lebih lanjut. Karena kita belum rilis, karena kita masih dalam persiapan. Oke, ini dia mengenai multiple price targeting. Jadi teman-teman, ini adalah overview mengenai ISG, dan inilah yang mungkin teman-teman bisa silakan screen capture untuk menjadi referensi dalam arah market ke depan seperti apa. Oke, mungkin teman-teman ada yang berpikir, oh iya memang kok ini indeks bakal 8.000, 7.600, ini memang saya udah baca-baca, ini memang arahnya memang ke sana. Banyak orang ekonom, analis, sekuritas arahnya ke sana. Oke, tapi saya nggak mendengar mereka karena saya pure technical. Kami di Galeri Saham itu pure technical. Kalau angkanya mirip-mirip 8.000, 7.700 gitu, ya itu pure technical. Kalau di kami di Galeri Saham, karena kita nggak terlalu concern dengan hal-hal yang disampaikan di luar sana. Tapi kalau ternyata angkanya mirip, pertama, mereka tidak pakai ini, percayalah teman-teman, mereka tidak pakai ini, mereka pakai valuasi. Mereka pakai apa? Mereka pakai projection, mereka pakai asumsi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekspor, peningkatan impor, konsumsi dalam negeri, bla 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 segala macam. Oke, angkanya 8.000, bisa seperti itu. Tapi kalau di sini kita nggak mendengar, kita tidak mendengar yang disampaikan gitu. Tapi kita pure ke technical. Biar apa? Biar teman-teman juga punya referensi yang netral.
Karena kadang kalau bicara hanya fundamental, hanya fundamental. Dari dulu teriaknya krisis. Mana ya? Ini krisis? No, teman-teman. Saya balik ke video dulu aja ya. Bukan krisis. Yang jadi krisis adalah banyak orang yang judi online. Itu yang bikin krisis di kalangan segmen ekonomi tertentu. Lagi butuh uang, judi. Mending judi di kasino, judi online. Pasti kalah lah sama komputer. Berapa nominalnya? 170 triliun. Kalau nggak salah kan? Anda cek aja. Uang yang berputar di judi online itu seratusan triliun. Kalau nggak salah ya. Nanti correct me if I'm wrong, oke? Seratusan triliun, 170 triliun atau 70 triliun, saya lupa. Teman-teman, uang yang berputar di judi online 70 triliun, 100 triliun, berapapun itu dijamin hilang. Kenapa? Lawannya komputer. Ingat nggak dulu pas pandemi ada sebuah trading platform di mana 2 influencernya ditangkap, ditangkap, mobilnya mewah-mewah, motornya mewah-mewah, ditangkap. Itu kan judi online, udah pasti uang hilang. Itu trading, kedoknya trading. Yang ini kedoknya ya beneran judi, ya pasti hilang uangnya. Itu yang bikin krisis. Diomongin nggak ketika waktu itu berkoar-koar krisis? Enggak, ya kan? Udah ambil pinjaman di pinjol, lalu dipakai buat judi online. Pinter banget. Kayak gitu, teman-teman. Pinter banget. Jadi kalau teman-teman bilang, jadi katanya ada yang bilang, judi online nih, yang banyak korban itu adalah kelas menengah bawah. Ya gimana dong, gitu loh. Masa nggak tahu kalau itu judi, gitu loh. Masa nggak tahu? Saya teman banyak pihak, teman-teman. Ada teman saya yang bilang, iya, tetangga saya itu setiap dapat pendapatan, punya toko, itu disisihkan duitnya. Buat apa? Judi online. Dollar cost averaging untuk judi online. Banyak gak? Banyak di sana. Oke? Padahal ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang salah satu adalah bertumpu ke UMKM, yang makan di warteg, yang makan di warung-warung, gitu ya. Yang jual ayam goreng yang harganya terjangkau segala macam. Dan pasar itulah yang kena judi online kebanyakan. Gimana dong? Oke? Tapi ya syukurnya kalau melihat IHSG seperti yang tadi saya share tadi di depan, maka pada dasarnya arahnya masih bisa lebih baik, teman-teman. Semoga mereka yang berjudi online lagi. Saya sama teman saya, lu udah judi online lagi, gitu, dijamin rugi karena lawannya obat. Jadi ya semoga mereka cepat-cepat insaf, istilah di sana ya. Oke, lanjut nih, ada pertanyaan di sini dari Pak Andriku. Nah, dari Rudi juga, dari Pak Rudi Munadi. BPJS tahu saya dana dialokasikan ke deposito aja semenjak insiden Asabri Jiwasraya. Mungkinkah masih ada alokasi di market? Masih kok. Alokasi BPJS untuk saham tidak lebih dari 15%. Ya iyalah. Alokasi BPJS di saham tidak lebih dari 15%. Ya bener banget. Institusi bukan retail, teman-teman. Retail kita bisa dengan gegabah cairin deposito, cairin reksadana untuk all in di saham. Mereka kagak. Holding terbesar pasti obligasi. Dijamin obligasi, bukan saham. Jadi jangan expect institusi itu all in di saham. Tidak mungkin. Saya di institutional stock brokerage dari sejak tahun 2009 sampai 2017. Nggak ada satupun institusi yang all in di saham. Kalaupun ada alokasi di saham, kisarannya 10% sampai mentok-mentok mungkin 20%. Tidak ada yang sampai 50% di saham, teman-teman. Itu dia poinnya. Jadi ketika kita,
karena kebijakan baru dia tidak bisa gede di saham nih, maksudnya alokasi kecil di saham. Ya memang kayak gitu dari dulu. Gitu ya teman-teman ya. Dari Pak David, wah thank you Pak David udah ikutan lagi nih. Setuju Pak, thank you Pak. Setuju Coach Rio. Dari Pak Dwi, masyarakat menengah ke bawah pemikirannya ingin yang serba instan dan judi dirasakan sangat menggoda. Ya, itulah Pak. Ya, jadi itulah kenapa ya mungkin PR dari negara kita adalah edukasi ya. Edukasi bahwa ya pada dasarnya edukasi itu penting lah. Semoga di dalam lagi pengembangan edukasi di Indonesia. Oke. Reksadana saham itu bagaimana Pak? Oh itu beda cerita. Itu kan reksadana saham. Ini tadi bicara apa? BPJS. BPJS bukan reksadana saham. Dana pensiun bukan reksadana saham. Asuransi bukan reksadana saham. Kecuali Anda beli unit link yang isinya saham. Itu kan pilihan. Tapi the biggest market cap itu tetap ada di obligasi teman-teman. Holding institusi lebih banyak di obligasi. Wah Pak Aron, wah kangen trading tapi lagi nggak boleh trading. Waduh, ini gimana nih? Harusnya siap-siap nih Pak. Gitu ya, lagi sibuk nih kayak lagi sibuk. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi nggak di sini? Bu Lili, pertanyaan nih, Bu Lili Fresher. Apakah artinya saat ini IHSG sedang uji resist untuk menjadi support? Belum Bu, belum sampai di sana. Ini ya, saya gambarin di sini Bu. Ini kan resisten Bu. 1, 2, 3, 4. Dia belum ditembus, belum tembus. Jadi menguji resisten sebagai support baru itu bisa terjadi kalau IHSG sudah bermain di sini. Nah, di sini saya ganti warnanya jadi ungu. Nah, kalau ini yang terjadi Bu, barulah itu kategorinya adalah IHSG resisten diuji sebagai support. Dan itu yang harusnya terjadi kalau dia break all time high. Kayak gitu ya Bu Lili ya. Itu di sana. Dari Pak Hein juga nih, kalau situasi politiknya adem ayem optimis, mudah-mudahan aman terkendali. Yes, amin ya Pak ya. Semoga semuanya kondusif. Semoga semua kondusif. Lanjut, ada apa lagi di sini? Nah, dari Pak William nih. Jadi IHSG tahun ini bisa berapa Pak? Jangan pikirin tahun ini bisa berapa. Arahnya ke sini. Bisa jadi akhir tahun, bisa jadi kuartal 2, semester 1, bisa jadi kuartal 3. Tapi intinya adalah kalau dia melewati level all time high ini, arahnya ke sini. Jadi kita jangan fokus kapan. Waktu itu misteri teman-teman. Jangan ditebak. Oke? Waktu itu misteri, jangan capek-capek ditebak. Selama dengan kondisi, dengan kondisi IHSG naik, mau pelan, mau cepet, misalnya seperti itu. Kalau dia naik terus, yang lebih penting adalah Anda masih punya sahamnya atau enggak yang bullish. Inti di situ dulu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, saya mengerti bahwa ketika kita sebagai trader mendapatkan sebuah target price, pasti pertanyaan selanjutnya nggak akan berhenti di target price. Nggak akan berhenti di target price. Oh, target IHSG adalah 7.700, 7.750. Nggak akan selesai di sana. Pasti pertanyaannya adalah kapan? Oke, kapan? Saya sangat berusaha untuk tidak menjawab hal itu. Karena itu bisa menjadi pedang, bumerang, pedang bermata dua untuk kita. Bahwa apa? Kita over optimistis. Teman-teman, kalau saya punya kepentingan atas transaksi Anda, saya mungkin akan bilang, ya tengah tahun bisa sampai. Biar apa? Saya nggak ngomong ya, biar
masuk. Tapi ketika saya tidak punya kepentingan terhadap transaksi apapun itu, saya selalu bilang bahwa waktu tidak usah capek-capek ditebak. Itu di sana. Itu poinnya. Karena dalam berbagai hal, bullish itu yang kita perkirakan kayak gini, bisa tiba-tiba kayak gini. Yang kita perkirakan kayak gini, bisa tiba-tiba biasa-biasa aja. Jadi, fokuslah pada arah. Jangan fokus pada waktu. Teman-teman. Itu poinnya. Sama kayak teman-teman mungkin di sini yang baru lulus kuliah. Jangan berlomba dengan waktu, bahwa apa? Oh, dia udah kerja di sana, gue masih di sini. Oh, dia udah dapat kerja, gue masih belum. Bukan gitu. Atau yang lebih umum, oh teman saya udah married, umur 30 tahun, saya udah umur 32. No, semua orang punya ritme masing-masing. Jadi, tapi inti pada dasar gini, jangan capek-capek menebak waktu, teman-teman. Di sana. Kita sebagai trader, kita cukup capek-capek aja menganalisa pergerakan harga, menghitung potensi-potensi dan skenario-skenario yang mungkin akan muncul ke depan, dan big picture, kemana dia, naik atau turun. Oke, sampai di sana sudah sangat cukup, teman-teman. Kayak gitu ya. Arahnya adalah 7750, tapi pada dasarnya kapan tahun ini? Ya, saya juga pengen tahun ini. Tapi saya lebih senang menjawab adalah ikutin aja. Selama trennya masih naik, ya itu arahnya ke sana. Kayak gitu, teman-teman. Dari Pak Aron lagi nih, risk profile-nya nggak mendukung. Iya sih Pak, lagi swing-nya agak lebar-lebar ya. Yang trend following pun juga masih belum banyak yang kebentuk. Gitu. Dari Pak Aron lagi nih, pergerakan indeks komoditas apakah benar-benar mempengaruhi harga saham? Enggak juga. Nih, coba lihat ya. Kita buka misalnya Antam. Seru juga, ini udah hampir jam 8.30 ya. Wah, ntar lagi harus udahan nih. Antam, harga emas naik gak? Naik. Ya jangan deh, nanti disebut lagi nih, oh Antam kan emasnya dikit. Oke, kita buka MDKA. Gini ya teman-teman ya, MDKA. Ini MDKA grafiknya. Oke, saya ganti deh grafiknya, saya ganti jadi garis MDKA. Saya mau tambahin grafiknya sama gold. Gold, Anda udah tahu dong grafiknya kayak gimana? Loh. Nih, ini gold, ini MDKA. Oh, dengan demikian MDKA bakal bullish. Silahkan berpikir seperti itu, teman-teman. Anda akan jadi korban pihak yang pengen jualan MDKA. Karena apa? MDKA itu banyak yang mau jual. That's why harganya turun terus. Dengan gold naik, kita optimis. Oh, beli gitu ya. Wes, gue mau jualan, banyak yang mau beli, kesempatan. Thank you Pak Aron udah nanya itu. Jadi ini contohnya. Jadi ini dia. Jadi gold sama harga saham itu tidak ada jaminan. Contohnya, mau cari apa lagi nih? Mau cari BRMS, mau cari Antam, mau cari apa lagi, ya kan? Tapi gambarnya adalah sebenarnya seperti ini. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Dari Pak Dretois, berarti nabung-nabung di saham perwakilan indeks boleh juga sepertinya. Boleh banget Pak. Nabung saham jangka panjang di saham-saham big cap perwakilan indeks itu sangat disarankan. Apalagi untuk teman-teman yang tidak terlalu punya banyak waktu, itu sangat bagus. Dari Pak Sarul Taufik, ada gap di bawah Pak, apakah jangka pendek akan tutup dulu? Ini gap apa ya Pak ya? Boleh di-share nggak Pak? Gap di mana? Di grafik apa Pak? Soalnya saya baru lihat nih. Di grafik apakah Pak Sarul mengenai gap? Saya balikin dulu ke candle. Mungkin IHSG kali? Coba, composite. Apa iya composite ada gap?
Oh ini, iya. Maksudnya kita nggak ngomong pasti naik kok. Jadi gini, saya nggak ngomong bahwa ini pasti naik terus. No. Nih, gambar saya aja udah naik, turun lagi. Naik turun itu biasa di sana. Kayak gitu, Pak. Nih, dari Pak Dasril Jalani. Halo, Pak. Kalau tembus resist sama apa yang paling duluan naik? Yang pasti adalah kalau ISG naik break resist all time high, saham apa yang duluan naik? Saya sedikit guyon ya. Yang pasti adalah 2. Pertama, saham blue chip, big cap, atau saham PP. Itu sudah dibilang. Tapi ada 2 itu di sana, teman-teman. Jadi pada dasarnya, well ya market memang didrive oleh 2 kelompok saham tersebut. Tapi pada dasarnya saya akan lebih senang untuk bilang secara basic ya, saham big cap yang blue chip. Kayak gitu, teman-teman. Dari Bu Sylvia, trader hanya bereaksi terhadap pergerakan market. That's it, teman-teman. Jadi, coba deh tanya pada teman-teman kita yang tiap hari ngelihat market di sana. Maka mereka lebih trading jangka pendek, tidak melihat big picture. Itu di sana, teman-teman. Kita di technical, kalau kita bisa men-zoom out grafik, maka kita bisa lebih melihat dari helicopter view, biar kita tahu kira-kira arahnya kemana. Kayak gitu. Nah, dari Pak Arif Purnowo, kok jelasin Astra dong, laba all time high tapi harga sahamnya turun. Nah, itulah kenapa kita kalau di kelas workshop kita yang ada kesempatan untuk ngebahas mengenai fundamental, kita selalu bilang bahwa harga saham itu seperti pasir di sana. Kalau ada sentimen dikit, angin dikit, itu ketiup, teman-teman. Ketiup bisa naik, ketiup bisa turun. Jadi ada faktor-faktor yang membuat harga saham bergerak tidak sesuai dengan fundamental. Contoh pertama adalah sentimen pasar. Pasar sudah tidak tertarik. Contohnya apa? Harga masker. Harga masker bagus kok. Masker itu bagus kok melindungi kita dari virus dan lain segala macam. Kenapa sekarang harganya turun? Dulu kenapa harganya tinggi pas pandemi? Market mencari atau enggak? Kan gitu. Kualitasnya berkurang? Enggak. Sama bagusnya, tapi harga turun. Nah, itu contoh sentimen pasar. Yang kedua adalah proyeksi masa depan. Bisa jadi somebody know something about perusahaan tersebut yang kayaknya sudah selesai nih. Contohnya kayak Unilever, misalnya contohnya seperti itu. Tapi yang mana yang terjadi? Bukan kapasitas saya dalam menjawab. Itu di sana. Karena di sini kita bicara mengenai ke technical. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ini dia overview mengenai ISG di sini. Oke. Overview mengenai ISG bahwa indeks kita itu, saya hapus dulu deh. Saya nggak mau kasih gambar-gambar yang terlalu gimana-gimana karena bahaya, teman-teman. Trader itu kalau udah dikasih yang bagus-bagus tuh udah wah nggak gitu. Tapi pada dasarnya ISG kita bergerak seperti ini. Jadi skenario-nya adalah ke sini dulu dah. Oke, ke mana ini? 77 hingga 8.000 dalam waktu setahun plus minus ke depan. Oke, inilah fungsi dari multiple price targeting. Jadi teman-teman, multiple price targeting ini Anda akan bisa pelajari di kelas spesial kita di Galeri Saham tanggal 23 Maret hari Sabtu. Lagi bulan puasa sih ya, lagi puasa. Tapi untuk belajar ini tetap oke kita rasa diadakan di tanggal tersebut karena ini adalah kelas terakhir Galeri Saham di semester 1 mungkin ya. Di semester 1 ini kelas terakhir Galeri Saham multiple price targeting, di mana kita akan banyak bermain mengenai Fibonacci. Tapi Fibonacci bukan Fibonacci retracement, karena retracement mah gampang, gak perlu pakai Fibonacci. Kita akan belajar mengenai Fibonacci projection, di mana kita bisa melihat step yang lebih
detail mengenai target-target pergerakan harga saham, termasuk IHSG, termasuk komoditas, Bitcoin, kripto apapun, itu juga bisa. Nah, silakan abis live ini, silakan cek aja di IG story Galeri Saham mengenai apa aja yang Anda akan pelajari, dan silakan DM kita aja untuk biar kita bisa langsung info ketika pendaftaran ataupun program itu benar-benar final di minggu ini sudah jadi gitu loh. Jadi karena sekarang tuh masih dalam finalisasi akhir, jadi kita belum bisa kasih tahu di mana lokasinya, jam berapa, itu kita belum bisa kasih tahu. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Thank you atas partisipasinya. Semoga acara ini bisa memberikan gambaran dan manfaat kepada teman-teman mengenai arah market mungkin di kuartal 3 ya, kuartal 3 Januari, Februari, Maret ya, kuartal Maret, kuartal 1 sampai kuartal 2 hingga syukur-syukur di tahun ini. Pada dasarnya dengan gambar tersebut teman-teman bisa mulai mengira-ngira pergerakan demi pergerakan IHSG itu arahnya inline nggak dengan skenario bullish, dan saham apa yang Anda harus pantau. Nanti kita mungkin akan bahas di webinar yang lain atau IG live minggu depan. Itu aja dari saya. Thank you atas partisipasinya. Sampai jumpa. Selamat malam. Have a nice trading day untuk besok hari. Bye-bye.